Assalamualaikum Bu Neli. Bagaimana kabarnya hari ini Waalaikumsalam. Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Sri? Alhamdulillah baik juga Bu. Ngomong-ngomong, ada apa nih Ibu Neli menemui saya? Ini Bu, pertama ingin silaturahmi, kemudian yang kedua ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Sri karena beberapa permasalahan ini lumayan mengganggu saya meskipun permasalahannya itu tidak terlalu besar Bu. Cuma kalau dibiarkan dan tidak segera diatasi, ini akan sangat mengganggu kelangsungan pembelajaran di kelas saya dan saya ingin membicarakan ini dengan Ibu Sri. Apa boleh Bu ada waktu untuk saya berbicara dengan Ibu? Boleh dong Bu, tentu saja. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, apa permasalahan Ibu? Jadi begini Bu, saya itu kan mengajar di kelas 9. Kebetulan saya mengajar 6 kelas. Hmm, Dan dari 6 kelas yang saya masuk ini, saya lihat itu siswa di kelas itu eh, cenderung membuang sampah sembarangan Bu. Jadi di hmm, sudut kelas gitu, di meja gitu, bahkan di laci juga banyak sekali terdapat sampah. Mungkin mereka setelah hmm, jajan gitu tidak dibuang ke tempat, iya, tapi dibiarkan di kelas, berserakan di kelas gitu, sehingga ini cukup mengganggu pembelajaran saya gitu hmm. Bu. Jadi di sini untuk arahan perbincangan hari ini, Bu Neli ingin membahas tentang anak kelas 9 ini yang membuang sampahnya itu sembarangan begitu ya Bu ya? Betul Bahkan tadi betul. saya dengar juga ada yang membuangnya di kolong meja gitu ya Bu ya? Ya ya Bu. Dan betul Betul sekali Bu. tuh kata Bu Neli, kalau dibiarkan maka ini akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Iya. Betul Bu. Mm-mm. Ya, ini saya ingin mencari solusi nih, bagaimana cara mengatasi supaya anak-anak ini bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena ini kan kalau dibiarkan bisa menimbulkan penyakit gitu menurut saya, Bu. Iya, betul sekali Bu Neli. Saya ini memahami apa yang dirasakan oleh Bu Neli. Ya, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Neli tahu kira-kira kenapa sih si anak itu bisa membuang sampahnya sembarangan gitu? Menurut Bu Neli kira-kira apa? Nah, jadi kalau dilihat dari tempat sampah gitu, saya kira setiap kelas itu sudah ada tempat sampahnya, Bu. Kemudian tempatnya Mm-mm, juga tidak terlalu jauh, artinya tidak susah mm-mm, untuk dijangkau anak itu untuk membuang sampah. Jadi menurut saya ini karena sebenarnya mereka itu kurang sadar mm, pentingnya membuang sampah pada tempatnya begitu. Dalam dinding itu juga sudah tertulis iya. buanglah sampah pada Hmm, tempatnya. Jadi kurang kesadaran diri gitu Bu. mm-mm, Pentingnya mm-mm. kebersihan dan pentingnya Iya, membuang sampah pada tempatnya. iya. Jadi kalau yang saya tangkap ya Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak itu kurang kesadaran untuk Ya membuang betul. sampah pada tempatnya ya Bu ya. Dan Ya ya. sepertinya dia itu kurang memahami, kurang sadar menjaga kebersihan lingkungan. Padahal sudah dipasang tuh tempat-tempat sampahnya, begitu ya Bu Nelly ya? Iya iya Bu. Mm. Selain kurangnya kesadaran, menurut Ibu Nelly itu apalagi kira-kira Bu permasalahan Mungkin atau anak-anak penyebabnya? ini ya, mungkin anak-anak ini kurang tahu juga Bu dampak negatif dari membuang sampah sembarangan dan Hmm, akibatnya bagi iya, kesehatan ya.
Jadi selain memang tidak enak, nyaman dipandang itu kan sebenarnya kalau sampah terlalu banyak kan itu bisa menimbulkan penyakit gitu ya Bu ya. Apalagi misalnya sekarang mau Betul. musim hujan gitu di laci gitu, barangkali itu justru malah jadi biangnya nyamuk gitu ya. Jadi sumber nyamuk kemudian bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti demam berdarah atau dan lain-lain dari akibat dari tempat yang kurang bersih begitu Bu. Iya. Memang Bu, anak sekarang ini perlu ya lebih instan ya untuk menyadarkannya. Nah, hal ini kurang kesadaran ya Bu ya dari anak-anak ya, padahal sudah disimpan tempat-tempat sampahnya. Nah, menurut Ibu Nelly ya, Ibu Nelly tadi sudah menggambarkan tuh tentang penyebabnya. Nah, sekarang kira-kira langkah atau strateginya seperti apa gitu supaya si anak ini sadar dan bisa mengurangi atau menghapus ketidaksadaran siswa itu tentang membuang sampah gitu. Seperti apa? Ibu punya strategi? Jadi saya ini punya rencana Bu. Saya ingin menyelipkan dalam pembelajaran saya itu nanti menayangkan sebuah video gitu Bu tentang dampak membuang sampah sembarangan, karena dengan seperti itu mungkin siswa bisa melihat secara langsung dampak-dampak ketika mereka membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu saya juga akan membuat disesuaikan dengan materi gitu tentang poster-poster yang kemudian nanti saya kaitkan dengan kebersihan kelas atau tentang sampah gitu ya. Jadi itu yang kedua. Setelah itu juga saya akan selalu mengingatkan mereka terkait keyakinan kelas yang telah mereka buat dengan wali kelasnya, agar itu bisa terus setiap hari berjalan sebagaimana mestinya yang sudah disepakati bersama gitu Bu. Betul ya Bu ya, luar biasa nih strateginya. Jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video ya, biar lebih real gitu, anak itu lebih lebih tahu solusinya itu untuk permasalahan anak membuang sampah sembarangan. Bu Nelly itu sudah menawarkan kepada siswanya untuk menjaga lingkungan kelas ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, apakah ada solusi yang lain? Tadi kan hanya di kelas saja Bu, yang sekira-kiranya ini bisa dirasakan oleh seluruh sekolah gitu Bu? Nah, kalau untuk yang ini itu saya punya rencana itu akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan tim P5 yang lain. Kebetulan memang ini kan baru akan dimulainya rapat tentang penentuan P5 Bu. Jadi nanti kebetulan saya adalah koordinator, saya berencana akan mengusulkan tema Bangunlah Jiwa Raga. Nanti topiknya itu tentang kebersihan Bu. Jadi saya akan memilih tema proyek P5-nya ini Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik sekolah sehat, sekolah bebas sampah, dan ramah anak. Itu mungkin yang akan saya rencanakan supaya anak-anak nanti akan terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi untuk yang dirasakan seluruh siswa ini berupa proyek P5 ya Bu ya, dengan tema kalau tidak salah yang saya tangkap tadi Bangunlah Jiwa Raga dengan topik sekolah sehat, sekolah bebas sampah ya Bu ya, dan ramah anak agar sekolahnya itu hijau, asri gitu ya Bu ya. Sangat bagus sekali Bu Nelly ya. Idenya itu yang Ibu Nelly munculkan luar biasa, apalagi idenya ini untuk menerapkan karakter di kurikulum
merdeka ini ya Bu ya. Ya Nah, betul. terkait dengan solusi nih Bu, terkait dengan Iya. solusi yang sudah Ibu rencanakan nih, ya sangat luar biasa Bu. Ini kan pasti ya perlu sebuah komitmen nih, ya untuk yang Ibu hadapi ini. Kira-kira sebuah komitmen ini seperti apa gitu Bu Nel yang akan Ibu terapkan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik, misalnya untuk lingkungan gitu, dari orang-orang sekitar dukungannya apa gitu? Untuk dukungan ya Bu ya, kalau komitmen saya kan Betul. tadi menerapkan P5 itu ya tentunya saya akan meminta dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan saya, kemudian juga semua dewan guru yang terlibat di dalam pembentukan P5 ini, dan tentunya saya juga akan mengharapkan kerjasama dari siswa itu sendiri. Nah, nanti ketika masih terjadi pelanggaran, maka saya akan menerapkan segitiga restitusi supaya nantinya anak-anak ini yang melakukan pelanggaran itu saya terapkan dengan sistem segitiga restitusi supaya anak-anak tetap bertanggung jawab di dalam melangsungkan kegiatan kebersihan sekolah ini, begitu Bu. Masya Allah, Bu Nelly, luar biasa. Jadi dari tadi ya Bu ya, Bu Nelly menemui saya, bercerita panjang lebar tentang keluhan Ibu terkait anak didiknya itu ya Bu ya, yang membuang sampah sembarangan, terus solusi-solusi yang Ibu tawarkan terkait atas permasalahannya, dan komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, apalagi Bu Nelly ini sebagai koordinator P5-nya nih Bu. Alhamdulillah Saya Ibu. yakin ya Bu ya, Bu Nelly ini bisa mengatasi tentang kendala-kendala sampah yang ada di sekolah Ibu ya. Jadi secara nggak sadar nih, Bu Nelly itu sudah mendapatkan solusinya dari Bu Nelly sendiri nih. Nah, Iya Ibu. sekarang gimana nih? Iya Bu Nelly ya. masih resah nggak dengan permasalahannya nih Bu? Jadi ternyata ngobrol dengan Ibu Sri yang tadinya galau, bingung bagaimana nih mengatasi solusi sampah ini, ternyata dengan melakukan percakapan dengan Ibu Sri, permasalahan saya bisa temukan, kemudian saya juga bisa menemukan solusinya. Terima kasih sekali Ibu Sri. Sama-sama Bu Sudah plong Nelly. sayanya ya. Ya, dan sebetulnya solusi itu ditemukan oleh Bu Nelly sendiri Bu. Betul Saya senang Bu betul. Nelly sudah tidak resah lagi, nggak galau lagi ya Bu ya. Betul, Bu. Iya, Sudah saya lumayan tenang dan lega saya ya. alhamdulillah Bu. Ya, namun saya menunggu nih kabar Bu Nelly selanjutnya. Laporan setelah aksi nyata dari P5-nya itu seperti apa Baik, gitu Bu. baik, baik, Untuk Bu. Siap, perbincangan selanjutnya nih gitu. siap, Saya siap, tunggu ya siap. Bu ya. Nah, nanti kalau saya sudah selesai dengan permasalahan saya dan sudah berhasil, saya akan menemui Ibu kembali. Saya akan Siap. melaksanakan komitmen saya tadi dan bisa ketemu dengan Ibu Sri untuk konsultasi kembali. Terima kasih Ibu Sri untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Nelly. Saya juga terima kasih sekali kepada Bu Nelly ya. Dari sini saya bisa belajar Bu, saya mendapatkan ilmu dari Bu Nelly gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Iya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.